khuluquhul Quran. Nabi kan gitu ya. Kalau Mbak Fauzan khuluquhu Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman anzala Qur'anan shifa, shalla wa sallama ala man istofa, wa alihi wa sahbihi wa man afa, wa qari'in wa man bi'ahdihi wa fahada manazimul sama'i nawara, wa amilun qira'atan tafakkar, wa badu fal maktubu min faidil ila min badi tafsiril ladhi bihi ridha, wa walladhi alaihi ahlu sunnati yaduru bainal madhabil arba'ati mithlu jalalaini wa baidawi munir wa ghairiha min tafasil syahir, wa alam bi anna kulla mahfudin firar wa kulla maktubin bi sya'ni qarar lidha katabtu li naf'il ummati la siyamal iwanu ma dzurriyyati asalilahu ayyakuna yastajib ila qiyam sa'atin rabbun mujib. Summa yas'alu Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab fa'ajaba an-nahin huwa arba'una umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Rahman Fauzan, terkenal begitu. Saya putra dari almarhum Mbah Kiai Haji Ahmad Fauzan, yang kalau dihitung susunan urutannya saya ini urutan umur ke-13. Suaranya tidak keras, tapi pada saat tertentu kalau pas perlu tegas sekali, dan artinya tidak pernah gurau berlebihan, tidak pernah ketawa berlebihan. Jadi sejak muda itu memang Mbah Fauzan jadi segani orang. Ceritanya begitu. Yang cerita orang lain nih, bapakmu dulu di pondok saja sudah disegani orang, dari wibawanya itu tinggi sejak dari muda, sebab orangnya lurus, tidak pernah guru berlebihan, senyum saja, tidak pernah itu. Bicaranya tidak pernah sia-sia, itu yang penting. Jadi selalu bermakna, seperti filosof katanya. Pakaiannya kalau sehari-hari kalau di rumah pakai kaos, kalau terbuka ya kaos belum yang sekian. Tapi kalau pergi-pergi baju, sarung, sabuknya besar, selalu pakai jas. Tapi pakai sarung, tidak pernah pakai celana. Kalau Mbah Fauzan asli memang tidak pakai celana, pakai sarung. Meskipun jadi kepala kemenang, jadi pakai sarung, pakai serbuan kayak di fotonya itu kan. Nah, jadi saya tidak pernah melihat pakai kopiah ini ya. Jadi kalau memberi orang itu yang terbaik ya. Di Quran kan gitu ya. Jadi kalau kamu memberikan sesuatu yang masih berharga dan nilainya, jangan yang tidak berharga dan nilainya kamu kasih kan. Dan kalau makan Bapak tidak pernah kenyang. Malam kiai-kiai yang kenyang-kenyang tidur nyenyak Bapak sholat tahajud katanya dia. Akhlaknya seperti itu. Dan tidak pernah menyakiti orang, suka memberi, itu paling suka Mbah Fauzan. Jadi peran Mbah Fauzan intinya selalu menjadi mendidik umat lah, guru lah. Saya selalu Mbah Fauzan, tapi yang ngerti mulang rezeki ngintil lemburi, itu yang saya pegang. Paham? Jadi kita tidak perlu ragu kalau kita ngajar. Ojo mikir bayaran. Nah ini seperti ojo mikir bayaran. Jadi peran Mbah Fauzan itu selalu menjadi penuntun masyarakat. Itu senang Mbah Fauzan seperti itu. Di samping memperjuangkan NU, jadi sebagai kepala kantor agama, tapi Mbah Fauzan juga bikin pengajian. Mutolaahnya kuat Mbah Fauzan. Jadi waktu meninggal itu kalau nggak salah dibaca terakhir itu tafsir Jalalain. Nah, tapi sebelumnya bisa Ihya, sehingga karena kan gitu ya sih, khuluquhul Quran. Nabi kan gitu ya. Kalau Mbah Fauzan khuluquhu Ihya Ulumuddin. Habib Mutahar pernah cerita, menyerahkan kepada saya sama kakak saya, almarhum Pak Humaidur Rahman. Aku apa balik ke tulisannya bapakmu. Aku dulu nyanggupi apa tak terjemahke bahasa Indonesia. Tidak bisa sampai sudah saya ingin tak balik ya. Dia mengatakan isinya luas, bahas perdamaian dunia macam-macam gitulah. Mbah Fauzan itu memang senang nulis.
syair-syair Indonesia pemilu, ada Isra Mi'raj, Maulud, dan setiap nuzul Quran itu ada bacaan mulai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyil azim, amma ba'dah. Di sini saya mewakili daripada Duriyah Kiai Haji Fauzan, yang mana saya pribadi adalah min sibtihi atau cucunya dari Ibu Nyai Hajah Fathiatus Sofa. Ini semua berawal daripada ibu kami, Ibu Hajah Fathiatus Sofa, yang sering kali sowan atau silaturahim kepada sanak saudara. Dan memang biasanya itu karena seringnya silaturahim, banyak orang yang mengantarkannya dari para santri, ada kalanya tetangganya, ada kalanya saya sendiri. Dan pada waktu itu saya termasuk yang mengantarkannya di waktu silaturahim ke Bang Sri. Beliau menemui seseorang, kalau nggak salah yang disoalnya adalah Mbah Munawir. Mbah Munawir itu adalah salah satu daripada karyawan atau murid atau mungkin teman sebaya daripada Kiai Haji Ahmad Fauzan, di mana kita telah mengetahui semua bahwa Kiai Haji Ahmad Fauzan itu sebagai kepala Kemenak Jepara pertama kali, beliau punya teman-teman kerja, rekan kerja. Kalau ditilik dari sejarah ini, beliau Mbah Munawir itu salah satu teman kerjanya karena bekerja di bagian KUA. Setelah itu ibu saya sowan kepada beliau. Setelah sowan, saya tidak ikut masuk kepada rumah Mbah Munawir. Pada akhirnya beliau sudah selesai sowan, terus menuju saya mau berangkat lagi, sowan lagi atau pulang. Beliau ngomong gini ke saya dengan membawa satu plastik kresek yang berisi manuskrip Mbah Fauzan. Ibu saya ngomong, "Nang, ini disuruh untuk menjaga daripada karangan-karangan Mbah Fauzan." Pada awalnya saya nggak tahu ini apakah manuskrip-manuskrip ini itu sudah tersebar atau bahkan anak-anak beliau yang notabene saya itu adalah cucu, itu mereka sudah memiliki atau tidak. Yang penting saya itu ingin menjaga apa yang dikasih oleh ibu saya, pesan daripada Mbah Munawir. Dan pada tahun itu adalah tahun kira-kira 2011. Saya hanya berpikir bahwa ini saya jaga. Mungkin pada saatnya nanti ada sesuatu yang luar biasa yang menjadikan manuskrip ini itu bisa lebih bermanfaat dan lebih luas. Semua nanti indah pada waktunya, dan termasuk indahnya itu pada waktu dipercayakan kepada Mat Ali sehingga menjadi karangan-karangan yang sebagaimana sampai lihat seperti ini. Pada waktu Oktober 2024, saya diajak oleh mudir dari Ma'had Ali Amsilati, karena mungkin saya pernah cerita atau ada teman saya yang cerita ngomong bahwa Pak Makmun itu punya manuskrip, di mana yang saya pahami bahwa saya namanya manuskrip itu adalah sebuah tulisan atau karangan yang memang harus ada manfaatnya, harus berumur paling tidak 50 tahun. Dan kalau saya hitung-hitung itu dari meninggalnya Syekh Kiai Haji Fauzan itu adalah tahun 1972. Kalau dihitung berarti itu sudah lebih daripada 50 tahun ketika tahun 2025. Jadi sepertinya belum ada istilah fokus dalam pentahkikan karangan-karangan ulama Nusantara, di mana Ma'had Ali di seluruh Indonesia itu belum sampai mengarah ke situ. Jadi akhirnya Pak Mudir itu punya pemikiran bahwa harus punya ikon tertentu dalam Ma'had Ali ini. Akhirnya beliau karena punya pemikiran seperti itu dan tahu bahwa saya itu memiliki manuskrip dari mbah saya yang banyak, sehingga beliau meminta izin bagaimana kalau seumpama karangan Mbah Sampen itu, manuskrip itu kita tahqiq bersama santri-santri mahasiswa yang mau lulus sebagai tugas akhir. Untuk kondisi fisik, pas waktu saya terima yang dikasih oleh ibu saya dari Mbah Munawir itu adalah tidak lebih daripada yang saat ini, yaitu tentang sampul-sampulnya itu masih ada, meskipun mungkin tahun 2011 itu
sampulnya masih ada yang nempel gitu, melekat. Tapi sekarang sampulnya sudah ada yang lepas, tapi masih saya ikutkan. Dan saya tidak mengurangi sedikit pun selembar atau dua lembar seperti apa yang awal kami terima. Untuk penyimpanan manuskrip ini masih di tempat ibu saya, dan ini karena memang rumah warisan, jadi sekarang di tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Ali sebagai perguruan tinggi khas pesantren tentunya punya ciri khas tersendiri. Di antara ciri khas pesantren yaitu tahqiq. Karenanya Ma'had Ali Amsilati berusaha untuk memulai program tugas akhir, yakni berupa risalah magister fi tahqiqil makhtutat. Jadi awal mula Ma'had Ali Amsilati mendapatkan manuskrip dari beliau Kiai Haji Ahmad Fauzan, Kepala Departemen Agama Kabupaten Jepara tahun 1950 sampai 1959 Masehi. Saat itu kami lagi mencoba untuk memulai tugas akhir berupa tahqiq. Masalahnya adalah kami tidak punya manuskrip, dan alhamdulillah salah satu dari dosen Ma'had Ali yakni Al-Ustadz Azrul Halim merupakan anggota dari Nahdlatul Turos, sehingga kami dari Amsilati sowan kepada pengurus Nahdlatul Turos yang diketuai oleh Lora Usman di Bangkalan Madura. Untuk apa? Untuk menjalin kerjasama terkait informasi ketersediaan manuskrip yang bisa ditahqiq oleh Mahasantri Ma'had Ali Amsilati. Ternyata di dalam perjalanan itu, di antara anggota yang ikut sowan ke sana adalah Ustadz Ma'mun dan juga ada Ustadz Mahali. Di situ Ustadz Mahali bercerita bahwa Ustadz Ma'mun itu punya manuskrip tinggalan dari Mbah Fauzan, yakni kakek beliau. Maka secara ketokohan karya beliau menjadi penting untuk ditahqiq dan dipublikasikan. Alhamdulillah kami Ma'had Ali Amsilati mendapatkan kemuliaan untuk mentahqiq karya-karya beliau, dan semoga nanti bisa dipublikasikan secara luas. Setelah mendapatkan izin dan restu dari Ustadz Ma'mun, kami membagi manuskrip-manuskrip tersebut untuk ditugaskan kepada mahasantri semester akhir agar bisa ditahqiq secara berkelompok. Mengapa ditahqiq secara berkelompok? Agar mempercepat karya-karya beliau yakni Kiai Haji Ahmad Fauzan supaya segera terbit dan segera muncul. Karena karya-karya beliau ini sangat luar biasa sekali, sehingga generasi kita, generasi setelah kita bisa menikmati apa yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Salam, Mahasantri Ma'had Ali Amsilati. Kami menerima manuskrip ini dalam bentuk PDF hasil digitalisasi oleh pihak Ma'had Ali Amsilati. Untuk penyesuaian kami terhadap manuskrip ini masih butuh proses karena kami di pondok terbiasa membaca kitab yang sudah dicetak dan khotnya juga berbeda dengan khot yang dipakai oleh Mbah Fauzan, sehingga dalam memahami dan membaca manuskrip kami masih butuh penyesuaian sedikit. Namun hal itu tidak mengurangi semangat kami dalam mentahqiq kitab Mbah Fauzan. Nama saya Ahmad Arsyad Fikral Fajri, Mahasantri Ma'had Ali Amsilati. Saya dan teman-teman dalam menahqiq kitab Kiai Haji Ahmad Fauzan menemukan beberapa kesulitan, diantaranya yaitu adalah tinta yang luntur di beberapa halaman, dan juga ada beberapa tulisan yang sangat rapat sehingga kami menemukan kesulitan untuk membacanya. Dan juga di antara salah satu kesulitan tersebut yaitu gaya tulisan beliau yang terkadang unik, seperti ada penambahan alif hamzah wasol. Juga tidak ada perbedaan antara hamzah wasol hamzah kotok, juga di akhir kalimah itu tidak ada perbedaan antara huruf ya dengan alif maksurah. Untuk kesulitan bahasa dan makna, saya dan teman-teman menemukan beberapa kosakata yang sangat asing dan di situ sangat jarang digunakan di kitab-kitab lain. Beberapa di antaranya seperti kata sabah lalun, dan juga ada kata-kata yang diambil dari bahasa Indonesia seperti radio, listrik, juga ada nama daerah Irian. Untuk memecahkan kesulitan dalam menemukan makna kata tersebut, kami melaksanakan kegiatan yang bernama Muqabalah bersama pembimbing kami, Ustadz Arinal Haq Zakiyah. Jadi ketika ada satu kalimat atau satu kata yang sulit untuk dicari maknanya,
Maka kami cari itu bersama-sama dengan pembimbing kami, sehingga dari situ kami menemukan makna yang dimaksud oleh beliau. Secara garis besar, manuskrip yang kami teliti yakni kitab Lataiful Hisan fi Tansyitil Qurra ilal Quran ini berisi tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca surat-surat Al-Quran, sehingga harapan dari musonef kitab ini bisa memberikan kesemangatan bagi para pembaca Al-Quran agar lebih giat lagi dan lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran. Saya dan teman-teman dalam menahqiq karya beliau menemukan temuan menarik, yaitu hampir di setiap bab beliau memperingatkan kita untuk selalu bertakwa. Ya, jadi saya kira prosedur mentahqiqan perlu diperdalam lagi. Artinya secara metode penelitian pentahqiqan itu perlu dibincangkan sesama mahasiswa, sama dosennya lah. Artinya semua pentahqiq atau muhaqqiq itu harus tahu cara berpikir Mbah Fauzan. Kalau tidak tahu nanti maknanya bisa salah. Tahu sejarahnya Mbah Fauzan, tahu betul kecenderungan Mbah Fauzan harus paham, dan itu tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Harapan saya untuk manuskrip ini, dan yang mana dari Ma'had Ali Amsilati mahasiswanya sudah mentahqiqnya, kedepannya semoga dengan amal daripada Mahasantri Amsilati ini, itu nanti kedepannya karangan-karangan Mbah Fauzan ini bisa dibaca oleh halayak umum dan menjadi sodaqah jariyah dari Mbah Fauzan sendiri dan meluas bagi duriahnya dan semua orang yang berproses dalam pentahqiqan kitab ini. Harapan kami semoga manuskrip-manuskrip dari Mbah Fauzan yang lain yang belum kami temukan bisa segera kami temukan untuk bisa kami dokumentasikan secara keseluruhan, sehingga nanti kami bisa mempunyai kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan beliau yang sudah tersebar kemana-mana agar menjadi terdokumentasikan dan menjadi terpublikasikan dengan baik. Dan dari saya pribadi, saya menemukan satu bait yang paling mengena di hati saya. Baitnya berbunyi, wa'lam bi annal jahla akbarul fitan jami'u aqwanin kafa kabil bayan. Pas di momen wisuda ini, bait ini mengingatkan kita, meskipun kita sudah selesai ataupun sudah hatam dari satu pelajaran, teruslah belajar lagi. Karena di situ beliau menjelaskan bahwa kebodohan adalah fitnah terbesar di muka bumi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.